Nah, terus teman-teman juga kalau ingat itu kontak daruratnya siapa dulu yang dimasukin, teman-teman juga harus jujur, terutama ya ke kontak darurat yang dicantumkan. Jujur aja keadaan yang sebenarnya, karena kemudian selain kontak darurat biasanya siapa aja yang diteror kan. Nah, kalau ini utama yang diteror atau utama yang bakal dihubungi ketika teman-teman telat membayar, pastinya kontak darurat yang dulu dicantumkan. Kemudian yang kedua, halo teman-teman sedulur DW, selamat datang kembali di channel YouTube Sedulur DW bersama saya Oza. Baik, jadi teman-teman yang sudah konsultasi sama Sedulur DW atau yang sudah chat ke kita, itu banyak banget yang ketakutan karena diancam akan adanya penagihan ke kontak darurat atau ke nomor-nomor yang ada di kontak teman-teman gitu. Jadi mungkin sebagian juga mereka sudah atau teman-teman sudah misalnya kalau saya yang ditagih aja sih nggak masalah Kak, tapi ini dulu saya mencantumkan kontak daruratnya orang tua, suami, mertua gitu misalnya ya, dan saya takut mereka diteror yang berlebihan dan nanti akan jadi masalah yang lebih besar gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai kontak darurat di konten sebelumnya. Nah, di konten ini kita akan memperdalam lagi ya bagaimana teman-teman menghadapi situasi seperti itu. Jadi situasi ketika teman-teman diancam seperti itu atau bahkan yang sudah dilakukan, yang sudah kontak daruratnya dihubungi. Bagaimana sih harusnya kita bersikap gitu ya. Nah, sekarang juga ada yang bertanya lagi nih mengenai itu juga ya. Kalau misalnya kontak daruratnya dihapus bisa nggak sih Kak atau diedit gitu ya? Nah, jawabannya adalah tentu tidak bisa teman-teman. Kalau teman-teman sudah posisi statusnya sudah melakukan pinjaman, tentunya tidak bisa diedit apalagi dihapus gitu ya. Kalau dihapus tentu tidak bisa. Nah, kalau diedit itu memang sebagian aplikasi ada yang bisa edit kontak darurat atau merubah. Tapi tidak semua aplikasi teman-teman. Hanya sebagian kecil aplikasi yang bisa dirubah kontak daruratnya. Nah, itu pun tidak menutup kemungkinan tetap akan dihubungi kontak darurat yang lama gitu ya. Dan juga proses edit merubah kontak darurat itu hanya bisa dilakukan pada saat teman-teman melunasi aplikasi tersebut. Jadi aplikasi lunas kemudian baru bisa diedit. Kemudian kalau misalnya pinjam lagi berarti sudah terupgrade begitu ya. Dan itu nggak menutup kemungkinan kontak darurat yang lama masih tersimpan sama mereka ya di sistem mereka gitu. Jadi kalau intinya diedit atau dihapus itu kalau dihapus tentu tidak bisa. Kalau diedit sebagian besar, sebagian kecil ada yang bisa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap dihubungi. Nah, jadi gimana nih teman-teman untuk tipsnya dari saya? Sebenarnya simple ya, garis besarnya teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus jujur dulu sama keluarga, atau kalau misalnya belum berani sama keluarga, sama teman terdekat, boleh, nggak apa-apa, yang teman-teman percaya gitu ya. Kalau misalnya masih tetap belum memiliki keberanian, boleh untuk konsultasi ke Sedulur DW juga. Nah, walaupun nanti juga tim kita tetap akan menyarankan untuk jujur juga ya kepada teman dekat atau keluarga gitu kan. Tapi paling enggak kalau sudah konsultasi ke kita kan, sudah ngobrol sama kita, udah sedikit lega dan mungkin sedikit ada pencerahan, kemudian jadi ada keberanian buat ngobrol sama keluarga atau teman dekatnya gitu. Nah, nanti kita juga bisa nih bantuin teman-teman untuk berdiskusi sama keluarga atau teman dekatnya gitu ya. Nah, keluarga atau teman dekat ini bisa utamanya bisa kontak darurat yang teman-teman cantumkan kalau teman-teman masih ingat gitu. Atau kalau enggak ya teman dekat aja atau keluarga yang lain nggak masalah, yang penting bisa mensupport teman-teman gitu. Nah, terus teman-teman juga kalau ingat itu kontak daruratnya siapa dulu yang dimasukin, teman-teman juga harus jujur, terutama ya ke kontak darurat yang dicantumkan. Jujur aja keadaan yang sebenarnya, karena banyak banget teman-teman
Hikmahnya atau maksudnya keuntungannya kalau teman-teman mau jujur ngomong apa adanya mengenai itu. Karena kalau misalnya teman-teman udah telat pembayaran, itu kontak darurat pasti akan dihubungi. Itu tidak mungkin bisa dihindari gitu ya. Jadi itu adalah salah satu resiko yang nggak bisa dihindari adalah menghubungi kontak darurat gitu ya. Sampaikan aja, teman-teman minta maaf, ngomong pelan-pelan, sampaikan detail kronologinya, intinya minta maaf ya, dulu saya pernah melakukan pinjaman online dan nomormu, nomor bapak, nomor ibu misalnya dimasukkan atau dulu dicantumkan sebagai kontak darurat gitu. Ngobrol aja kalau nanti memang akan dihubungi nih karena aku belum bisa bayar untuk bulan ini gitu aja. Tapi akan aku usahain untuk cepat pembayaran biar tidak terus dihubungi gitu. Dan juga sampaikan untuk jangan takut untuk mereka yang dijadikan kontak darurat sama teman-teman. Teman-teman bisa mengarahkan buat nonton video kita sebelumnya yang tentang kontak darurat. Nah, di situ banyak sekali penjelasan mengenai resiko atau pokoknya tentang kontak darurat yang sebenarnya itu nggak bisa diproses apapun ya, nggak bisa dibawa ke hukum dan lain sebagainya, nggak disangkut pautin, hanya sekedar dihubungi gitu ya. Yakinkan aja ke mereka sampai mereka benar-benar oh kontak darurat itu cuma disuruh untuk menyampaikan gitu aja. Jadi itu ya, mohon maaf teman-teman harus menyampaikan permohonan maaf terutama kepada kontak darurat yang dulu dicantumkan gitu. Nah, kemudian selain kontak darurat, biasanya siapa aja yang diteror kan? Nah, kalau ini utama yang diteror atau utama yang bakal dihubungi ketika teman-teman telat membayar, pastinya kontak darurat yang dulu dicantumkan. Kemudian yang kedua, apabila aplikasi itu adalah ilegal, kemungkinan memang akan menyasar ke nomor-nomor yang dulu bahkan tidak dicantumkan yang ada di kontak teman-teman. Biasanya itu adalah nomor-nomor yang sering dihubungi. Kemudian nomor-nomor yang sekiranya memiliki hubungan dekat gitu. Misalnya kayak teman-teman nyimpen dengan nama HRD siapa atau ibu atau mungkin nama teman terus dikasih embel-embel belakang tempat kerja gitu kan, artinya berarti kan rekan kerja gitu ya. Nah, pokoknya adalah nama-nama kontak yang kemungkinan memiliki hubungan khusus, itu yang kemungkinan akan menjadi sasaran utama gitu ya. Jadi selain kontak darurat adalah kontak-kontak yang disimpan yang memiliki ciri-ciri punya hubungan khusus atau dekat sama teman-teman. Selanjutnya waktunya ya, sampai kapan ya si kontak darurat atau nomor-nomor saya akan terus dihubungi Kak gitu kan. Sebenarnya kuncinya tadi ya, yang penting kontak daruratnya jangan respon gitu kan. Nah, tadi kita kembali lagi sedikit, kita tarik ke awal mengenai pertama teman-teman minta maaf, kemudian jelaskan semuanya, kemudian teman-teman bisa jelaskan sesuai konten kita sebelumnya mengenai kontak darurat, bahwa kontak darurat itu resikonya tidak lebih dari sekedar disuruh menyampaikan. Jadi kayak tolong sampaikan kepada saudara ini untuk pembayaran aplikasi itu gitu kan. Cuma sekedar itu, kata-katanya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, itu berapa lamanya tergantung dari teman-teman si kontak daruratnya ini merespon. Kalau saran saya, sampaikan ke kontak darurat apapun yang diancamkan, apapun yang di WA sama si pihak pinjaman online, sampaikan ke kontak darurat untuk tidak perlu merespon gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang takut nanti kalau nggak direspon, kalau kontak daruratku nggak respon, nanti semakin menjadi-jadi atau mungkin dikira melarikan diri gitu ya. Nah, padahal enggak teman-teman, kalau kontak daruratnya tidak merespon, itu justru malah akan cepat hilang gitu ya. Nah, itu aja, nggak usah direspon. Kalau telepon mungkin bisa di reject aja, kalau WA langsung diblokir gitu kan. Mungkin nanti di awal-awal akan ada WA dengan nomor baru, tapi lakukan itu terus. Jadi lakukan itu terus ya, diblokir setiap ada WA ke kontak darurat
Nah, sampaikan ke kontak daruratnya. Nanti kalau ada penagihan atas namaku diblokir aja gitu kan ya. Pokoknya itu urusanku, nanti akan aku selesaikan. Kalau misalnya saya sudah punya dana yang cukup, gitu aja. Sampaikan seperti itu aja. Terus sampaikan seperti itu, pokoknya yakinkan si kontak darurat itu bahwa kamu sebagai kontak darurat nggak bakalan kok kenapa-kenapa gitu kan. Hanya sekedar dihubungi seperti itu. Dan jalannya ya itu ya, yang penting blokir aja, nanti akan hilang gitu. Dan terbukti teman-teman, kalau misalnya si kontak darurat ini yang respon, pasti akan cepat hilang gitu ya. Dan juga terkait masalah aplikasi legal dan ilegal, memang agak ada sedikit perbedaan. Kalau untuk aplikasi legal resmi, biasanya itu memang tagihan atau apa namanya, yang menghubungi ke kontak darurat relatif lebih lama, mungkin bisa 1 bulanan gitu ya. Tapi biasanya intensitasnya itu jarang. Jadi kayak mungkin sehari sekali, kadang 3 hari sekali gitu. Tapi nanti setelah 1 bulanan akan hilang dengan sendirinya ke kontak darurat ya, bukan ke nomor pengajuan gitu. Nah itu kalau dilakukan seperti itu, yang penting kontak darurat nggak ngerespon, akan lebih cepat hilang lagi gitu. Berbeda dengan aplikasi yang ilegal. Kalau aplikasi ilegal memang intensitasnya lebih sering. Jadi sehari mungkin bisa 2-3 kali. Tapi hilangnya juga cepat teman-teman. Maksimal biasanya 1 minggu. Gitu. Pokoknya teman-teman mungkin di fase-fase ini perlu banyak banget sharing ke teman-teman deket, ke keluarga gitu ya. Paling nggak ada teman curhat gitulah. Nah, karena di hari-hari pertama teman-teman telat melakukan pembayaran, mungkin akan banyak sekali tagihan ya, baik ke nomor sendiri maupun ke kontak darurat atau ke nomor lain gitu. Yang jelas kalau ilegal dipastikan kurang dari 1 minggu gitu ya. Tadi kan kalau yang legal itu bisa mencapai 1 bulan, tapi dengan intensitas yang jarang-jarang gitu kan. Mungkin sehari sekali, 2 hari sekali gitu. Tapi kalau ilegal bisa sehari 2 kali, tapi itu maksimal dilakukannya biasanya selama 1 minggu gitu. Jadi sampaikan ke kontak darurat seperti itu. Terus saja diblokir, nanti hilang sendiri gitu ya. Nah ini catatan ya teman-teman. Yang saya sampaikan ini hanya berlaku buat kontak darurat, bukan ke nomor pengajuan. Kalau untuk teror atau menghubungi nomor pengajuan pastinya kalau legal akan hilang ya kalau teman-teman bayar gitu ya. Nah kalau ilegal biasanya akan hilang sama 1 minggu gitu ya. Terus untuk penagihannya ke kontak darurat biasanya lewat apa saja gitu kan. Biasanya paling sering untuk sekarang ini lewat WhatsApp teman-teman. Baik aplikasi legal maupun ilegal lewat WhatsApp. Jadi sampaikan ke kontak darurat untuk diblokir aja gitu. Terus kemudian selain lewat WhatsApp, untuk lewat SMS kayaknya sekarang sudah agak jarang gitu kan. Meskipun masih ada, cuma kalau untuk WhatsApp, untuk SMS itu aku rasa tidak terlalu mengganggu bagi si kontak darurat ya. Nah terus yang selanjutnya lewat telepon gitu. Nah lewat telepon sama, tidak perlu diangkat, tidak perlu direspon, nanti akan hilang sendiri sesuai yang seperti tadi saya sampaikan gitu teman-teman. Hanya itu aja ya ke kontak darurat, mereka hanya melakukan penagihan lewat SMS, telepon, dan WhatsApp, tidak email dan apalagi mengunjungi ya. Kalau kontak darurat nggak mungkin dong. Nah yang beda kalau ke kita, ke teman-teman sebagai peminjam, pastinya biasanya ke email ataupun melakukan kunjungan bagi aplikasi yang memang memiliki kolektor lapangan. Oke, begitu aja teman-teman. Sedikit tips dari saya. Tips singkat ya, ini video singkat saja. Karena kita mendalami tentang konten sebelumnya tentang kontak darurat. Semoga teman-teman bisa memahami ya dan menjadi lebih kuat lagi, lebih tekad lagi untuk teman-teman jujur dengan keluarga dan teman dekat gitu ya. Seperti yang konten kita juga sebelumnya ada yang mengenai keluarga gitu kan. Jadi begitu pentingnya support dari keluarga atau orang-orang terdekat gitu ya. Saya simpulkan aja buat teman-teman yang masih takut mengenai kontak darurat, itu memang karena sudah terlanjur teman-teman mencantumkan kontak daruratnya dulu, sama sekali nggak bisa dihapus gitu kan. Nah, kalau diedit mungkin masih bisa, tapi kecil kemungkinannya. Jadi intinya
buat persiapan dan jaga-jaga, anggap aja nggak bisa dihapus gitu ya. Jadi kontak darurat yang udah dicantumkan ya pasti akan dihubungi. Yang pertama teman-teman minta maaf ya, jujur minta maaf itu penting banget. Silakan teman-teman lebih menguatkan mental lagi. Bagi yang belum, datang ke kita untuk kita bantu supportnya, atau kita juga bisa memberikan dukungan dan juga menemani teman-teman ketika mau jujur ke keluarga atau ke teman dekat gitu ya. Nah, kalau yang misalnya kontak daruratnya ngiyelan atau misalnya kontak daruratnya juga ketakutan, boleh untuk dibawa ke base camp kita gitu ya. Kita melakukan pertemuan rutin di hari Jumat teman-teman, sampai video ini ditayangkan rutin kita di setiap hari Jumat. Jadi nanti teman-teman bisa bawa keluarga yang dijadikan kontak darurat untuk bisa ketemu langsung sama tim kita gitu ya. Nah, nanti kemungkinan semoga kedepannya semakin membesar kita, semakin banyak teman-teman yang kru-kru kita di sini, semakin banyak tenaganya. Mungkin pertemuan-pertemuan rutin bisa diadakan seminggu 2 kali atau 3 kali gitu ya. Jadi bisa menampung lebih banyak lagi teman-teman. Segitu aja dari tips dari sedulure dewe. Saya Uza, dan jangan lupa teman-teman yang masih terjerat pinjaman online, datang konsultasikan ke komunitas sedulure dewe. Jangan lupa untuk membuat jadwal janji dulu dengan admin kita di 0811 250 245. Sampai jumpa di video selanjutnya.